Telah melapor pada kepala negara yang sekarang, itu Presiden Prabowo, dan pasti akan ada briefing bahwa ya dibuka aja ke publik itu siapa sebetulnya yang mengizinkan dan siapa yang bermukim dan bercokol di situ bertahun-tahun di tempat eksploitasi sumber daya mineral kita, sekaligus tempat ekspor itu dihasilkan sangat mungkin tanpa presentasi yang memadai untuk daerah di sekitar situ, untuk rakyat di sekitar situ, atau CSR di sekitar situ. Jadi kita tunggu, karena ini soal yang sangat serius. Menteri Pertahanan tentu sudah tahu akibatnya kalau dia mengucapkan itu ke publik bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Jadi konsekuensi akan panjang, dan yang harus kita perpendek adalah pemberitaan berikutnya. Yang harus kita perpendek adalah informasi berikutnya, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan negara dalam negara, dan dalam era apa, dan era kepala negara siapa. Kita mulai menduga bahwa ini hanyalah ujung puncak dari gunung es, bahwa sebetulnya kasus ini kasus yang sangat struktural, dan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi yang diduga adalah kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara, permainan semacam ini jadi dia tradisi kekuasaan tuh. Dan kita paham betapa Presiden Prabowo mulai menghentakkan publik untuk percaya bahwa dia akan melakukan radical break. Dia akan melakukan operasi-operasi dadakan tuh. Seperti yang terjadi di Morowali, itu kan operasi yang sebetulnya juga dirancang. Karena TNI akhirnya mesti ada di semua lahan yang ilegal tuh, ada di semua pelabuhan yang dikuasai oleh oligarki dengan motif melakukan latihan militer. Dan itu sebetulnya juga satu pengerahan kekuasaan atau simbol bahwa akan ada teguran dalam bentuk yang lebih keras setelah TNI menemukan hal-hal yang bersifat irasional secara bisnis dan berbahaya secara politik.